Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang penyu. Penyu atau katung adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudra di dunia. Penyu sudah ada sejak akhir zaman kapur atau seusia dengan dinosaurus. Fosil penyu tertua setidaknya berumur 120 juta tahun. Fosil itu menunjukkan semua ciri khas penyu modern. Penyu memiliki sepasang tungkai depan yang berupa kaki pendayung yang memberinya ketangkasan berenang di dalam air. Pada umumnya, kaki depan hanya memiliki satu cakar. Cakar kedua biasanya tidak ada atau berukuran sangat kecil. Spesies jantan dapat dibedakan dari betina dengan melihat ukuran cakar kaki depan dan ekor yang relatif panjang. Walaupun seumur hidupnya berkelana di dalam air, penyu tetap harus naik ke permukaan air untuk mengambil napas. Hal itu disebabkan sistem pernapasan penyu yang menggunakan paru-paru. Untuk memudahkannya mengambil udara dari permukaan air, penyu memiliki lubang hidung yang dekat dengan permukaan atas tengkorak. Tidak diketahui seberapa jauh penyu bisa berenang tanpa istirahat. Beberapa penyu telah menempuh jarak 3.000 km dalam waktu sekitar 3 bulan. Penyu mengalami siklus bertelur yang beragam, dari 2-8 tahun sekali. Sementara penyu jantan menghabiskan seluruh hidupnya di laut, betina sesekali mampir ke daratan untuk bertelur. Penyu betina menyukai pantai berpasir yang sepi dari manusia dan sumber bising dan cahaya sebagai tempat bertelur yang berjumlah ratusan itu, dalam lubang yang digali dengan sepasang tungkai belakangnya. Pada saat mendarat untuk bertelur, gangguan berupa cahaya ataupun suara dapat membuat penyu mengurungkan niatnya dan kembali ke laut. Juga penyu menggunakan magnetisme bumi sebagai bantuan untuk kembali ke kampung halamannya ketika saat masih menjadi tukik, dan kembali saat sudah dewasa untuk bertelur. Penyu yang menetas di perairan pantai Indonesia ada yang ditemukan di sekitar Kepulauan Hawaii. Penyu diketahui tidak setia pada tempat kelahirannya. Tidak banyak generasi yang dihasilkan seekor penyu. Dari ratusan butir telur yang dikeluarkan oleh seekor penyu betina, paling banyak hanya belasan tukik bayi penyu yang berhasil sampai ke laut kembali dan tumbuh dewasa. Itu pun tidak memperhitungkan faktor perburuan oleh manusia dan pemangsa alaminya seperti kepiting, burung dan tikus di pantai, serta ikan-ikan besar begitu tukik tersebut menyentuh perairan dalam. Di dunia saat ini hanya ada 7 jenis penyu yang masih bertahan, yaitu penyu hijau Chelonia maedas, penyu sisik Eretmochelys imbricata, penyu kemsritli Lepidochelys kempi, penyu lekang Lepidochelys olivacea, penyu belimbing Dermochelys coriacea, penyu pipi Natator depressus, penyu tempayan Caretta. Dari ketujuh jenis ini, hanya penyu kemsritli yang tidak pernah tercatat ditemukan di perairan Indonesia. Dari jenis-jenis tersebut, penyu belimbing adalah yang terbesar dengan ukuran panjang badan mencapai 2,75 meter dan bobot 600-900 kg. Penyu lekang adalah yang terkecil, dengan bobot sekitar 50 kg. Namun demikian, jenis yang paling sering ditemukan adalah penyu hijau. Penyu hijau adalah hewan pemakan tumbuhan yang sesekali memangsa beberapa hewan kecil seperti plankton. Hampir semua jenis penyu termasuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi oleh undang-undang nasional maupun internasional karena dikhawatirkan akan punah disebabkan oleh jumlahnya makin sedikit. Di samping penyu belimbing, 2 spesies lain, penyu kemsritli dan penyu sisik juga diklasifikasikan sebagai sangat terancam punah oleh The World Conservation Union. Penyu hijau Chelonia maedas, penyu lekang atau penyu abu-abu, Lepidochelys olivacea, dan penyu tempayan atau loggerhead Caretta digolongkan sebagai terancam punah. Hanya penyu pipi Natator depressus yang diperkirakan tidak terancam. Sebagian orang menganggap penyu adalah salah satu hewan laut yang memiliki banyak kelebihan. Selain tempurungnya yang menarik untuk cenderamata, dagingnya yang lezat ditusuk jadi sate, penyu berkhasiat untuk obat dan ramuan kecantikan. Penyu menjadi bulan-bulanan ditangkap, disantap, tergusur dari pantai, telurnya pun diambil. Untuk mencegah kepunahan penyu, terutama penyu belimbing, beberapa negara telah melindungi tempat bertelur penyu. Salah satunya adalah di Jamur Sbamedi, yang terletak di pantai utara Irian. Pantai itu baru-baru ini ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Penyu makan berbagai jenis makanan tergantung pada spesiesnya. Beberapa penyu adalah herbivora, memakan tumbuhan laut seperti rumput laut dan lamun, sementara yang lain adalah omnivora atau karnivora yang memakan berbagai hewan laut. Berikut adalah beberapa contoh makanan penyu. Rumput laut dan lamun, penyu hijau, misalnya, adalah herbivora dan makanan utamanya adalah rumput laut dan lamun. Ubur-ubur, beberapa spesies penyu, seperti penyu belimbing, memakan ubur-ubur. Hewan laut lainnya, penyu juga dapat memakan kepiting, udang, lobster, bulu babi, ikan, dan invertebrata lainnya. Spons laut, penyu sisik, misalnya, suka memakan spons laut.
Invertebrata laut, penyu tempayan memakan kerang-kerangan, moluska, dan krustasea lainnya. Sampah plastik, sayangnya, penyu seringkali secara tidak sengaja memakan sampah plastik yang mengambang, yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Penyu memiliki paruh yang berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Penyu hijau, misalnya, memiliki paruh yang bergerigi untuk mencabik rumput laut, sedangkan penyu sisik memiliki paruh yang runcing untuk mengambil makanan dari celah-celah terumbu karang. Penyu memiliki berbagai predator alami yang memangsa mereka di berbagai tahap kehidupan. Tukik bayi penyu sangat rentan terhadap pemangsaan oleh berbagai hewan di darat dan di laut. Sementara penyu dewasa, terutama saat mereka naik ke darat untuk bertelur, juga menjadi mangsa bagi beberapa predator. Predator tukik di darat, burung pemangsa, rakun, anjing liar, biawak, dan bahkan beberapa jenis kepiting, seperti kepiting hantu, memangsa tukik yang baru menetas saat mereka berusaha mencapai laut. Di laut, ikan besar, gurita, dan predator laut lainnya mengintai tukik di perairan dekat pantai. Predator penyu dewasa di laut, hiu terutama hiu macan adalah predator utama penyu dewasa. Paus pembunuh juga diketahui memangsa penyu. Saat bersarang, penyu betina yang naik ke pantai untuk bertelur menjadi mangsa bagi hewan seperti jaguar dan buaya. Faktor yang mempengaruhi predasi, ukuran penyu, semakin besar penyu, semakin sedikit predator yang bisa memangsa mereka. Habitat, kerusakan habitat dan polusi dapat meningkatkan kerentanan penyu terhadap predator. Aktivitas manusia, kehadiran manusia dan sampah di pantai dapat menarik predator ke area bersarang penyu. Upaya konservasi, melindungi sarang penyu dan tukik dari pemangsaan. Mengurangi dampak aktivitas manusia di pantai, terutama selama musim bertelur. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan laut yang sehat untuk kelangsungan hidup penyu. Penyu seringkali melambangkan umur panjang, kebijaksanaan, ketahanan, dan hubungan dengan alam. Dalam beberapa budaya, penyu juga dikaitkan dengan kelahiran kembali, perlindungan spiritual, dan kesuburan. Secara keseluruhan, penyu adalah makhluk yang syarat dengan simbolisme yang kaya dan beragam, mencerminkan nilai-nilai penting dalam berbagai budaya dan keyakinan. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.